Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya berada di acara webinar implementasi aktivitas ataupun praktek transfer pricing di masa pandemi ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mau hadir di acara webinar ini. Semoga teman-teman, Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari acara kita kali ini. Oke, transfer pricing. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik yang sering sekali dibincangkan oleh praktisi maupun akademisi, ya. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas ataupun mendiskusikan ya transfer pricing dari 3 sudut pandang, yaitu akuntansi, kemudian hukum, dan pajak. Nah, di acara kita kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC ya, ada 3 tahap ataupun 3 stage ya. Yang pertama adalah tahap untuk pengenalan mengenai konsep transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, hukum, maupun pajak. Sedangkan untuk sesi yang kedua atau tahap yang kedua kita akan mengulas terkait dengan motif perusahaan untuk melaksanakan transfer pricing dan kenapa terjadi adanya sengketa antara perusahaan ataupun multinational company dengan otoritas perpajakan di negara-negara termasuk di Indonesia ya. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa transfer pricing dan bagaimana caranya supaya sengketa itu bisa dihindari ataupun bisa diminimalisir ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang pakarnya ya di bidang transfer pricing dari 3 sudut pandang tersebut ya, yaitu adalah Pak Ferry Irawan ya. Nah, Pak Ferry Irawan ini merupakan praktisi dan akademisi khususnya di bidang pajak internasional. Beliau juga pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan saat ini beliau menjadi salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program studinya di program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran ya. Beliau juga memiliki 3 gelar S1 ataupun D4 dan 3 gelar untuk S2-nya ya ataupun magisternya. Selain itu juga beliau banyak sekali berkecimpung baik secara akademis ataupun secara praktis ya di bidang pajak penghasilan, kemudian pajak internasional, accounting, auditing, kemudian juga terkait dengan sustainability ya. Jadi banyak sekali Bapak Ferry Irawan ini ya. Kita langsung saja mulai dengan bincang-bincang kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, terima kasih sudah hadir Pak ya untuk mengisi acara bincang-bincang ataupun webinar implementasi transfer pricing kita di siang hari ini ya. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Ferry ya ataupun pengetahuan Pak Ferry terkait dengan transfer pricing itu sendiri, Bapak bisa jelaskan nggak Pak mengenai konsep dari sudut pandang akuntansi? Mungkin kalau akuntansi mungkin dari sudut pandang akuntansi manajemen ataupun akuntansi keuangan. Kemudian perpajakan itu sendiri, kemudian dari sudut pandang hukum seperti apa? Baik, silakan Pak. Ya, kamera saya di sini. Baik, terima kasih. Pak Amri, saya mungkin mohon izin dulu ya menyapa partisipan atau peserta kita di sini. Mungkin saya lihat ada senior dan kolega saya nih di Ditjen Pajak ya. Ada juga rekan-rekan kolega dosen ya serta rekan-rekan konsultan ya, saya lihat ada beberapa nih konsultan pajak ya, ada dari Big Four juga ya. Kemudian rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa ya, baik mantan mahasiswa saya ya, bukan mantan saya ya Pak ya, mantan mahasiswa maupun mahasiswa yang saat ini masih berkuliah begitu. Baik Pak Amri, sebetulnya tadi sudah pembuka oleh Pak Dr. Ahmad Solikin gitu ya, itu sudah mencakup gitu ya penjelasan beliau itu, bahkan sudah ada studinya tuh ya, beliau melakukan preliminary research gitu ya, preliminary research yang menurut saya luar biasa gitu dilakukan. Saya tuh malah belum kepikiran tuh ya melakukan itu gitu, jadi masih belum sistematis itu. Nah, menjawab pertanyaan Pak Amri tadi ya mengenai sebenarnya apa sih gitu ya transfer pricing kalau kita lihat. Jadi begini, memang dari beberapa tahun belajar ya Pak Amri ya, saya katakan saya masih belajar gitu ya.
dan ketika masih bertugas di Ditjen Pajak, memang saya lihat transfer pricing ini sangat kompleks, Pak. Jadi kita bisa melihat dari berbagai angle gitu ya. Kalau topik kita kali ini dari pendekatan hanya 3 sudut bidang atau disiplin ilmu gitu, bahkan sebenarnya bisa lebih gitu ya. Makanya kita hanya bicara 3 nih dari sisi akuntansi. Sekarang coba kita lihat. Sebenarnya kalau dari sisi akuntansi itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita bisa bedakan dari perspektif akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen gitu ya. Jadi ini kan kalau kita bagi menjadi 2 golongan besar gitu ya, kalau kita kodifikasi ya, akuntansi keuangan dan manajemen. Nah, sekarang dari sisi akuntansi keuangan itu apa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ruh dari akuntansi keuangan adalah terkait dengan laporan ya Pak ya, yang didahului dengan ada recognition ya, ada pengakuan, pengukuran, kemudian penyajian ya, pengungkapan gitu. Nah, di sana kita lihat di berbagai standar, apalagi kalau kita misalkan lihat di standar PSAK kita gitu ya, maupun di standar akuntansi Amerika gitu ya, atau berbasis IFRS, itu kita akan menemukan bahwa penyajian transaksi ya, kata-katanya sebetulnya bukan transfer pricing Pak, tapi transaksi yang dilakukan oleh pihak yang berelasi ya. Kalau di undang-undang kita, undang-undang pajak kita disebutkan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa kan gitu ya. Kalau di PSAK kita yang berelasi gitu. Sehingga memang dari sisi perspektif akuntansi keuangan ya, penyajian sebenarnya bagaimana nih cara menyajikannya kan gitu ya, bagaimana pengakuannya itu diatur gitu. Ya, jadi kalau kita bilang transfer pricing itu akuntansi bisa nggak? Ya bisa gitu ya. Artinya karena di sana ada penyajian, dan di dalam penyajian tersebut di situ kan akan banyak dialektika ya, diskusi gitu ya. Ini di PSAK seperti ini, tafsirannya gimana nih, gimana kita menyajikan dan seterusnya. Yang kedua dari perspektif akuntansi manajemen ya. Nah, kita tahu bahwa akuntansi manajemen itu ya memiliki suatu istilahnya tujuan itu untuk pemangku kepentingannya adalah cenderung internal ya Pak ya, cenderung internal, artinya pihak manajemen gitu kan. Nah, manajemen dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi kapan ya saya menjual ini, harga jualnya berapa? Misalkan saya dan Pak Amri nih, kira-kira saya kalau menjual, misalkan kita punya hubungan istimewa, sebentar ya, hubungan istimewa ini hubungan istimewa bisnis ya. Kita berelasi nih ya, sama-sama misalkan bekerja di induk perusahaan yang sama gitu. Kapan ya saya menjual dan berapa besarnya? Nah, itu akan menentukan gitu. Ya, dan ketika terjadi nanti juga akan digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk di masa yang akan datang. Artinya akuntansi manajemen melihat bahwa transfer pricing, atau tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Jurusan, bahwa kalau kita terjemahkan penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer ini murni dari kepentingan manajemen sebetulnya. Jadi kalau kita dudukan secara objektif, sebetulnya transfer pricing ini boleh dibilang Pak Amri itu memang berangkat dari keputusan manajemen gitu ya. Jadi saya ngejual ini berapa, saya beli ini berapa, nilainya kalau saya misalkan minjem ke Pak Amri kira-kira bunganya berapa misalkan, dan seterusnya ya. Nah, itu dari kacamata akuntansi Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa kalau dari sudut pandang akuntansi itu dinamakan dengan pihak berelasi ya. Sedangkan kalau untuk konteks perpajakan itu ada hubungan istimewa. Itu karakteristik terkait dengan hubungan istimewa ataupun pihak berelasi itu seperti apa ya? Ya, sebetulnya mungkin kalau saya lihat ya, ini terkait dengan translation ya, atau terjemahan. Karena kalau di dalam textbooknya gitu ya, istilah asingnya kan disebutnya related party. Betul. Ya, related party. Tapi kalau mungkin ketika diterjemahkan ya awalnya gitu ya, PSAK menggunakan hubungan istimewa, kemudian berubah jadi pihak berelasi gitu ya. Sementara mungkin di undang-undang kita ya, undang-undang pajak masih menggunakan istilah hubungan istimewa, karena nanti ada definisinya Pak. Nah, di dalam undang-undang pajak itu ada definisi apa sih hubungan istimewa, yang sebetulnya secara substance ya antara related party sama hubungan istimewa gitu ya, pihak yang hubungan istimewa, in substance sebetulnya sih banyak kemiripan. Saya nggak bilang sama 100% karena mungkin ada perbedaan ya, karena kan kita tahu bahwa kondisi di Indonesia misalnya dengan di negara di Amerika gitu ya, di Australia atau di Jepang dan sebagainya mungkin berbeda gitu. Jadi in substance sebetulnya sih tidak jauh berbeda lah Pak. Ya, berarti
itu bisa di dalam satu divisi perusahaan itu sendiri atau beda entitas, Pak? Betul. Jadi begini Pak, bisa dua-duanya. Jadi kalau kita misalkan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin ya bagi yang masih ingat nih pelajarannya, itu kita ketika bicara transfer price itu kita bicara divisi kan Pak ya, transfer antar divisi. Misalkan perusahaan manufacture ya, ketika perusahaan ini dia kan ada bagian procurement nih, pengadaan ya. Nah, di bagian pengadaan ini dia akan mengirimkan ke bagian misalnya manufacturing-nya nih, pabrikasinya ya kan. Dia akan kira-kira menetapkan harga berapa. Nanti dari bagian manufacturing dia akan mengirimkan ke bagian misalkan distribution atau marketing sales. Nah, nanti berapa nih kira-kira harga yang akan ditetapkan. Nah, sebetulnya tujuan dari kenapa ada penetapan harga sebenarnya kan pihak manajemen dalam hal ini mungkin pimpinan tertinggi di perusahaan yang ingin mengetahui seberapa efisienkah ya cost yang incurred, cost yang timbul dari masing-masing divisi, Pak. Jadi mereka kayak tanda petik ya diajak untuk berkompetisi gitu. Jadi cari kalau misalnya Pak Amri bagian procurement, Pak Amri akan nyari raw material kira-kira gitu ya yang paling efisien harganya. Nanti ketika saya manufacturing saya akan berpikir gimana caranya saya bisa melakukan pengolahan gitu ya, pabrikasi yang efisien, yang cepat dan tentu kan secara komprehensif akan menguntungkan perusahaan gitu. Jadi kita sebetulnya transfer pricing itu gitu ya, ini sesuatu jangan kita cap sesuatu yang haram gitu ya. Ini haram nih ya, evasion misalnya. Jadi kalau kita lihat nature-nya sebetulnya tidak, itu terjadi sebetulnya di perusahaan ya. Oke, kalau misalkan memang beda entitas seperti apa Pak? Jadi dikatakan bahwa itu merupakan pihak berelasi, apakah misalkan memang satu perusahaan memiliki saham berapa persen di perusahaan lain atau bagaimana? Nah, jadi begini Pak, dalam perkembangannya ini tidak bisa lepas dari dinamika yang terjadi di dalam model bisnis Pak. Nah, jadi dulu model bisnis itu awalnya kan tersentralisasi. Okay. Nah, maksudnya gini, perusahaan itu bagian research and development-nya di situ gitu ya, raw materialnya atau procurement-nya di situ, pabrikasinya di situ, distribusi sampai terus. Nah kemudian seiring dengan berkembangnya bisnis gitu ya, kemudian modelnya jadi berubah nih Pak. Nah, dia jadi desentralisasi, jadi dipecah. Misalkan yang paling efisien, nah, perusahaan pasti selalu berpikir kan itu. Ya, berbeda mungkin dengan kita ya yang mungkin cenderung lebih banyak di birokrasi nih misalnya. Kalau di perusahaan dia akan selalu berpikir gimana cara efisien. Jadi dia akan mencari saya kalau mau pabrikasi di mana yang paling murah ya. Kalau saya mau cari raw material di negara mana ya. Nah, mulailah mereka ekspansi. Jadi kalau kita lihat trennya perusahaan-perusahaan MNC misalnya, multinational companies, ya mereka kan akan terus dynamic gitu Pak. Jadi kita kalau misalkan ada contoh ya, ada perusahaan dari negara mana nih misalnya ya, dari Indonesia pergi, kita jangan baper gitu. Dari sisi dari sisi kacamata efisiensi perusahaan dia akan mencari. Nah, mungkin ya ketika dia pindah dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya dari negara lain pindah ke Indonesia, ada pertimbangan efisiensi cost tadi Pak. Oke, gitu. Nah, ya Pak, itu kan dari sudut pandang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya Pak. Betul. Nah, kemudian kalau dari sisi perpajakannya sendiri seperti apa? Ya, kalau dari sisi perpajakannya, sebetulnya kita bisa ngelihat dari dua aspek nih Pak. Dari kita selalu bicara supaya fair ya, dari sisi regulator, otoritas pajak, terus dari sisi wajib pajak atau dari sisi perusahaan kan. Nah, wajib pajak itu selalu atau perusahaan ya Pak, mohon maaf, perusahaan itu selalu orientasinya kan profit dan itu memang harus demikian. Jadi perusahaan nggak bisa oh ya kita harus banyak bersedekah misalnya. Kita bagi-bagi itu masalah sedekah urusan yang lain ya setelah itu. Tapi fokusnya pasti di profit Pak. Ya, pasti fokusnya di profit. Ya, gimana caranya meningkatkan revenue, mengurangi cost. Nah, salah satu komponen dalam cost adalah pajak Pak. Nah, jadi mereka akan berusaha gitu ya, dan ini sesuatu yang normal sebetulnya, mengefisiensikan biaya, mengefisiensikan pajak. Ketika saya mengatakan efisiensi pajak, kita jangan langsung menjudge ini pasti evasion, ini pasti avoidance. Ya belum tentu gitu. Bisa jadi wajib pajak misalkan dia ngelihat nih dari peraturan, regulasi ya, mulai dari undang-undang nih Pak, sampai ke yang petunjuk pelaksanaan juklak misalnya. Itu dilihat di mana kira-kira saya bisa membuat pajak saya tidak terlalu besar. Kalau ya bahasa teknisnya efisien lah, bayar pajak yang efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, itu nanti masuk konteksnya di
tax planning misalnya gitu ya, dan seterusnya Pak. Gitu. Jadi itu dari kacamata perusahaan atau wajib pajak. Nah, bagaimana dengan DJP Pak atau otoritas pajak, karena kita di Indonesia DJP kan gitu ya. Nah, DJP punya tujuan juga Pak. Tujuannya apa? Optimalisasi penerimaan pajak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kajur. Ya, optimalisasi penerimaan pajak dengan cara ya tadi itu banyak ya, ini kalau kita ceritakan bisa 3 SKS sendiri gitu ya. Nah, karena ada perbedaan tadi, itu yang pertama, ya ini yang kemudian akhirnya muncul misalkan apa namanya boleh kita bilang misalnya sengketa ya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya juga bisa karena adanya asymmetric Pak, asymmetric information ya, di mana dalam rezim self assessment ini kan sebetulnya wajib pajak itu diberi kewenangan untuk ngitung sendiri, istilahnya gini, benar-benar mengandalkan kejujurannya wajib pajak Pak. Jadi kalau pernah ada yang nanya saya nih, mohon maaf di luar konteks ya, pernah ada yang nanya saya nih ya, kawan lah gitu, kalau saya nggak lapor pajak, kira-kira boleh nggak sih gitu ya? Pernah gitu ya. Kalau tawan gimana gitu ya? Kalau selama ini saya nggak benar tapi kok nggak diapa-apain ya gitu ya. Nah ini kan contoh kecil ya, walaupun kita tidak memukul rata semua ya Pak ya, artinya betul-betul mengandalkan kejujuran Pak. Nah oleh karena ada tadi 2 penyebab tadi, sehingga otomatis dong ya otoritas pajak, karena informasinya terbatas, informasinya otoritas pajak itu hanya dari SPT Pak. Yang utama ya, yang utama dari SPT. Adapun yang lain-lain misalkan dari data pihak ketiga dan sebagainya itu sifatnya supporting. Tapi yang utama adalah SPT. Kenapa? Ya karena itu merupakan implementasi manifestasi dari self assessment. Jadi patokannya itu dan akan mencari kan ini gimana nih ya. Makanya kemudian ada mekanisme yang ada di Ditjen Pajak ya. Kita mengenal ada mungkin penelitian, ada pemeriksaan dan seterusnya. Nah, gitu, kan. Kalau dari sisi ini, peraturan perundangan di bidang perpajakan itu sendiri, itu diatur nggak sih mengenai masalah transfer pricing? Betul Pak. Jadi gini, tax without representation is robbery kan gitu Pak ya. Artinya kita berangkat dari situ basicnya, prinsip dasarnya, bahwa ketika kita atau misalkan negara ya, itu mau majaki harus ada undang-undangnya, harus ada aturannya dulu Pak. Kalau enggak, ya nggak bisa kan gitu ya. Nah, jadi diatur sebetulnya ya, kalau kita melihat langsung misalkan diatur antara lain di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pak Amri ya, di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di situ diatur tuh bahwa Ditjen Pajak berwenang menentukan utang sebagai modal dan seterusnya. Nah, kalau boleh saya sarikan 18 ayat 3 ini berbicara mengenai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada Dirjen Pajak sebagai institusi ya, artinya bukan harus Pak Dirjennya sendiri gitu ya, bisa ke eselon 2-nya, eselon 3-nya dan seterusnya, bisa ada delegasi wewenang. Nah itu ketika kewenangan tersebut diberikan, dan di sana memang disebutkan juga metode-metodenya Pak. Jadi kalau ada pihak yang berelasi ya, kalau bahasa akuntansi atau bahasa undang-undang yang berhubungan istimewa, maka intinya gini, Ditjen Pajak bisa menguji kira-kira gitu ya, walaupun mungkin redaksi kalimatnya nggak gitu, bisa menguji ini transaksinya sudah wajar atau belum. Nah, ada metode-metodenya, Pak. Nah, gimana metode? Ya, metode. Nah, pendekatan. Nah, namanya metode kan pendekatan ya. Kalau yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara lain ada pendekatan metode, misalkan CUP namanya, Comparable Uncontrolled Price ya. Kalau di Amerika mereka nyebutnya CUT tuh, Pak, ya, Comparable Uncontrolled Transaction. Terus ada metode TNMM, Transaction Net Margin Method, kemudian ada metode Cost Plus. Ada resale price, ada profit split. Nah, itu metode cara untuk bisa menghitung apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa ya, atau pihak yang berelasi itu sudah wajar atau belum. Nah, gitu Pak. Jadi di undang-undang ada. Ya berarti untuk prinsip kewajaran dari transaksi tersebut memang sudah diatur di dalam peraturan perundangan ya Pak ya? Betul Pak Amri. Kalau boleh saya tambahkan Pak Amri, jadi sebetulnya di dalam akuntansi pun ya, sebenarnya kan kita juga tahu nih ya, sebagai pembelajar akuntansi, bahwa saya dulu pakai bukunya Fast Warren gitu ya, itu di bab pertama kalau nggak salah tuh, mohon maaf ya, itu ada gambar orang lagi kayak gini terus ada tulisan arm's length gitu ya, ya kan Pak? Saya dulu bertanya-tanya itu maksudnya apa, ada orang tangannya gini foto gitu ya, arm's length, sepanjang tangan lah kira-kira gitu ya, bukan panjang tangan. Ini maksudnya apa? Artinya ya yang wajar gitu.
ketika kita bertransaksi ini ya, Anda ketika bertransaksi ya yang wajar ya dengan ya yang lazim dari sisi apa bentuknya. Sedangkan dari sisi harganya ya yang wajar. Artinya wajar ini ya kalau kita bicara wajar nggak satu titik ya Pak, tapi kita bicara interval. Ya, kira-kira gitu. Ya. Berarti kalau di sistem perundangan Indonesia itu sendiri memang sudah diatur ya Pak terkait dengan masalah transaksi dengan menggunakan nilai wajar ataupun arm's length transaction kalau istilah akuntansinya ya Pak ya. Principle. Oh ya, principle, sorry. Principle. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang level internasional, Pak. Itu yang mengatur OECD kalau tidak salah, Pak ya? Ya, sebetulnya ya dari sisi internasional sebetulnya Pak Amri kita bisa ngelihat ada dua boleh dibilang dua kiblat gitu ya. Yang pertama adalah OECD ya. OECD kependekan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Ini sebetulnya adalah kumpulan negara-negara dengan pendapatan per kapita yang cukup besar lah Pak ya. Saya mohon maaf angka persisnya lupa deh teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak salah di atas $20.000 ya kalau saya tidak salah. Nah, walaupun kita bukan anggota dari OECD Pak, tapi kita memang dalam praktiknya banyak mengacu pada ketentuan ya. Saya nggak bisa bilang peraturan ya, karena kalau peraturan kan ada namanya OECD Transfer Pricing Guideline, pedoman atau panduan transfer pricing. Nah, kiblat yang kedua adalah UN, United Nations. Nah, ini kalau UN atau PBB gitu ya, ini sebenarnya kalau dari sisi regulasi atau ketentuan transfer pricing, dia bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya negara-negara berkembang ini ngelihat transfer pricing dan bagaimana memperlakukannya. Jadi kalau OECD itu menggunakan dari kacamata capital exporter, kira-kira ya Pak ya, kira-kira. Kalau UN model itu menggunakan perspektif negara-negara berkembang yang pada umumnya adalah capital importer gitu. Jadi pendekatannya atau perspektifnya beda. Walaupun memang kontennya sih banyak kesamaan ya, boleh saya bilang saling melengkapi lah gitu ya. Gitu. Berarti konsep-konsep ditawarkan oleh OECD ataupun UN itu sifatnya bukan wajib ya Pak ya, bukan mandatory ya kepada negara-negara yang mungkin mengatur terkait dengan transaksi transfer pricing di negaranya. Nah iya betul, karena kalau di Indonesia kan kita negara yang berbasis civil law ya Pak ya, harus terkodifikasi, harus ada aturannya. Kalaupun kita misalkan mengadopsi atau mengadaptasi gitu ya, atau ya misalnya bahasa gampangnya kopas gitu ya, itu harus dimasukkan dulu dalam peraturan perundang-undangan kita gitu. Jadi dan sebetulnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, bukan saya mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, kalau kita lihat gitu ya, itu sebetulnya cukup membuka diri gitu ya, bukan hanya dari UN tapi bisa juga melihat bagaimana sih dari OECD, bagaimana bahkan perlakuan di negara-negara lain yang kira-kira cocok dengan kita, bisa kita adopsi juga Pak, begitu. Oke Pak. Ya. Nah kemudian kita bergeser Pak kepada misalkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Dagang, diatur nggak sih Pak mengenai transaksi transfer pricing ini? Ya, kalau kita lihat ke Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, sebetulnya kalau kita buka tuh kita nggak akan nemu ya. Bukan nggak akan nemu ya, belum lah. Saya coba nyari, saya belum nemu tuh kata-kata transfer pricing dalam KUHD. Jadi yang bisa kita lihat dalam KUHD mungkin lebih kepada pendekatannya Pak ya. Kalau kita di penelitian kita pakainya proxy lah, kayak semacam proxy. Jadi di KUHD itu misalkan diatur mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Ya, baik. Nah, menyelenggarakan pembukuan, di mana pembukuan tersebut dia harus merepresentasikan atau berisikan ya kondisi-kondisi yang sebenarnya. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi nggak ada kata-kata transfer pricing. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa mengambil sebuah penafsiran begitu bahwa arm's length principle gitu kan, kira-kira ya. Itu sebetulnya tercermin dari situ. Ya, yang sewajarnya, yang seharusnya. Jadi kalau kita misalkan Pak Amri jual ke saya laptop ini harganya 10 juta. Padahal sebetulnya laptop ini harganya 5 juta, harusnya yang seharusnya. Ya kira-kira gitu. Ya Pak. Oke Pak. Itu di KUHD. Nah kemudian terkait dengan istilah-istilah terkait dengan transfer pricing ya Pak. Ada beberapa mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada rekan-rekan penonton ya, rekan-rekan peserta dari webinar ini. Mungkin istilah seperti BPS, kemudian mungkin ada juga tunneling.
ataupun juga ataupun istilah-istilah lainnya yang erat kaitannya dengan transfer pricing, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, mungkin karena forum ini sifatnya umum ya Pak ya, jadi mungkin saya tidak menjelaskan semua dan secara detail, secara teknis, tapi mungkin kalau nanti ada diskusi bisa kita diskusikan bersama-sama. Jadi kalau terkait dengan transfer pricing kan tadi kita sudah pahami ya, ini saya izin mengambil kesimpulan bukan kesimpulan, hipotesis nih ya. Hipotesisnya jadi tadi transfer pricing adalah penetapan harga transfer ya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Nah, transaksinya tadi bisa berupa penjualan, pembelian, baik itu tangible goods atau intangible goods. Bisa juga berupa pembayaran bunga, royalti, sewa, dan seterusnya. Nah, itu konsepnya kan gitu. Dan ketika bertransaksi, ya, antar pihak yang berelasi tadi ini harus kita uji, kan gitu ya. Kita tuh siapa? Nah, kalau kita dari kacamata Indonesia, kita ya berarti WP. WP harus menguji gitu ya. Harus menyajikan, diuji bahwa harganya atau labanya sudah arm's length. Nah, gitu Pak. Nah, oke, sekarang tadi pertanyaan Pak Amri, apa itu BEPS ya, atau BEPS? Jadi Base Erosion and Profit Shifting ini merupakan sebuah action plan gitu ya. Dia terdiri dari 15 Pak, 15 action plan yang digagas oleh OECD dan negara G20 ya kalau saya tidak salah, diinisiasi di Inggris gitu ya. Di mana banyak otoritas pajak khususnya negara G20 dan OECD mereka berusaha memformulasikan action plan yang bisa menghalau gitu Pak ya pengikisan laba dan juga pergeseran laba. Jadi base erosion ya, pengikisan basis pemajakan sama profit shifting, pergeseran laba. Artinya kalau dalam bahasa yang simpel, gimana caranya supaya jatah uang pajak negara saya nggak berkurang. Nah, kira-kira gitu. Itu BEPS Pak ya. Yang paling gampangnya itu ya, mungkin nanti yang teknis dan seterusnya bisa kita diskusikan nanti di sesi tanya jawab. Baik Pak, oke, mungkin cukup kali Pak terkait dengan konsep transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, kemudian pajak dan hukum ya, khususnya yang ada di Indonesia. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Pak? Oh iya, bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama ya, ataupun stage yang pertama. Biar teman-teman peserta webinar semakin semangat ya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ferry. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk memandu tanya jawab dari peserta ya. Silakan Eta dan Yudi. Baik, terima kasih banyak Pak Amri. Menarik sekali ternyata pembahasannya ya. Jadi kita paham nih ternyata transfer pricing itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga bisa dilihat dari pajak, dari hukum, dan juga dari akuntansi. Bahkan akuntansi sendirinya itu ada 2 macam gitu kan. Keren banget nggak tuh? Ya Tak, baru satu segmen aja udah banyak informasi yang kita dapatkan ya Tak. Dan sepertinya ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Saya lihat ini di Slido udah ada 4 pertanyaan yang masuk nih. Oke, langsung ditanyain aja ya. Kalau yang di Slido ini berarti kita bacain aja Tak berarti. Ada pertanyaan pertama nih Pak dari Dinda. Mengapa kalau kita mendengar istilah transfer pricing seringkali dikaitkan dengan pengertian negatif atau peyoratif? Nah, seperti itu Pak pertanyaannya. Bagaimana Pak Amri dan mungkin langsung dijawab saja ya, Yud ya. Ya, langsung dijawab aja. Dari peserta, gimana Pak? Ya, biasanya negatif itu kan? Ya kalau itu sih sebetulnya tergantung ya. Jadi bukan hanya transfer pricing, apapun gitu ya. Misalkan kita punya pengalaman yang buruk, pengalaman itu kan bisa mengalami, mendengar orang lain cerita. Misalkan ada minyak kayu putih misalnya gitu ya. Begitu mendengar minyak kayu putih, aduh itu racun gitu kan. Karena saya pernah keracunan dan sebagainya misalnya. Tapi sama gitu ya, yang ditanyakan oleh Dinda tadi, transfer pricing. Nah, mungkin Dinda pernah mendengar bahwa transfer pricing ini kejahatan. Transfer pricing ini ada perusahaan yang kemudian orangnya ya dituntut, dipenjara dan sebagainya, perusahaannya kena sanksi dan seterusnya. Jadi mindset seperti ini ya karena tadi mungkin ya pengetahuan ataupun pengalaman kita Pak Amri. Jadi saya kira itulah mungkin perlunya kita sama-sama belajar ya. Jadi supaya kita tidak langsung punya judgement ya sesuatu
istilah itu negatif konotasinya. Jadi bisa aja nih, bisa aja sebetulnya tadi ya kalau kita bicara di akuntansi manajemen kan sesuatu yang biasa, penetapan harga transfer dari satu divisi ke divisi lain sebetulnya. Ya, oke, baik Pak Ferry, terima kasih. Mungkin Dinda sudah terjawab pertanyaan kepada Pak Ferry ya. Kalau sudah terjawab, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Amri. Mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat box Zoom ya, dari Bapak Adi Hartono. Pak Adi Hartono mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya agar bisa menanyakan pertanyaannya secara langsung. Dibacakan. Atau kalau nggak dibacakan? Atau mau bantu dibaca aja ya Pak ya? Baik, kalau pertanyaan dari Bapak Adi Hartono, bagaimana sudut pandang transfer pricing untuk pihak ketiga sebagai auditor? Itu pertanyaannya Pak. Gimana Pak? Langsung dijawab? Oke, iya langsung saya jawab. Jadi memang selaku auditor ya, baik auditor ketika kita bicara mungkin auditornya nih asumsi saya adalah external auditor. Ya, asumsi saya ya. Mohon maaf karena tadi tidak disebutkan. Jadi pihak ketiga sebagai external auditor, misalkan kantor akuntan publik misalkan ya. Nah, kalau di dalam standar SPAP gitu ya, saya lupa nih SAS berapa ya. Nanti standar akuntansi berapa gitu. Memang di situ ada kewajiban dari seorang auditor gitu ya untuk menelaah transaksi yang dilakukan antar pihak berelasi. Karena gini, di SAS juga ya standar statement of audit standarnya Amerika juga di sana menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan antar pihak berelasi ini ada potensi fraud, potensi loh ya, belum tentu fraud ya, kita jangan langsung berjudgment, jadi berpotensi bisa terjadi fraud. Oleh karena itu seorang auditor dia perlu menelaah nih Pak, ketika ada klien yang sedang diaudit itu dia bertransaksi dengan pihak berelasi, perlu dilihat ya apakah ini memang murni transfer price sebagaimana yang ada di akuntansi manajemen, misalkan, atau ada unsur-unsur ke arah pidana. Karena kalau fraud kan cenderung pidana, walaupun fraud tidak sepenuhnya diatur dalam KUHP, ada bagian-bagian fraud yang nggak diatur dalam KUHP kan gitu, tapi berpotensi. Oleh karena itu sebagai auditor dia harus cermat gitu, karena dan ada standar auditnya ya, untuk menelaah lebih lanjut tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi. Saya kira demikian. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Oke, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pak Sofyan tadi kayaknya. Pak Sofyan sepertinya mau bertanya Pak Sofyan ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Amri, Pak Amri. Ini menarik sekali materinya. Saya ingin, tapi agak panjang nggak apa ya pertanyaannya ya. Begini Pak Ferry. Tadi seperti penjelasan Pak Ferry kan disebutkan bahwa stand-nya, saya melihat dari sudut pandang stand-nya pemerintah Pak ya. Pemerintah kan tadi mengoptimalkan penerimaan pajak. Sisi lain perusahaan dan kecenderungannya mengefisienkan lah gitu. Kan satu sisi target-target pajak itu kan selalu boleh katakan 5 tahun terakhir ini di bawah standar internasional lah. Ya. Saya ingin tahu tadi sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Pak Ferry tentang auditor. Saya ingin melihat dari perspektifnya auditor pajaknya nih Pak. Ya. Apakah auditor pajaknya dalam tanda kutip ya lebih cenderung legowo ya dalam pengertian effort dia ya sebagai auditor ataupun sebagai penyidik ataupun penyidiknya pajak gitu kan, itu kan dia harus punya naluri ya, harus punya naluri untuk mengetahui lebih jauh ya, lebih jauh, sehingga tadi karena kan tidak bisa mengandalkan SPT ya Pak ya, menurut saya tadi kecenderungannya adalah mereka menginginkan efisien kan gitu, sehingga kan boleh katakan naluri dari seorang petugas pajak ataupun pemeriksa pajak itu kan harus tinggi dia. Ya, sisi lain juga yang saya pahami, peraturan perpajakan itu sudah memberikan keluasan yang sangat bagus ya, yang sangat banyak kepada pemeriksa pajak untuk mencari
berbagai informasi yang dibutuhkan untuk, nah tadi Pak, untuk tanda kutip membuktikan ataupun mencari ya informasi lah ya, apakah SPT yang dilaporkan itu benar atau tidak, atau SPT yang dilaporkan itu tadi mendekati transaksi wajar atau tidak. Ini saya analogikan dengan proses ini Pak, dugaan misalnya perbuatan pidana kan gitu ya. Saya analogikan gini Pak, keterangan tersangka ya ataupun terdakwa itu bebas aja, netral aja. Dia mau jujur, dia mau membantah, ya itu terserah dia. Kenapa? Karena nanti pemeriksa ataupun penyidiknya itu akan memperoleh informasi-informasi yang harus dia cari, ya kan, untuk membuktikan bahwa perkataan si tersangka ataupun si terdakwa itu adalah nggak benar gitu. Nah kalau saya lihat tadi, mohon maaf Pak Ferry, sepertinya pemeriksa pajaknya dan tanda kutip ya itu lebih, atau istilahnya apa ya, nalurinya atau bagaimana ya, saya belum tahu ya, itu kayaknya kurang digali gitu ataupun belum terasah gitu, sehingga tadi kalau dilihat dari penjelasannya Pak Ferry sepertinya seakan-akan itu banyak nerimonya informasi dari berdasarkan SPT. Nah saya juga mau ke Pak Amri nih ya, mohon maaf Pak Amri. Nanti sebagai sebagai apa namanya institusi pendidikan ya, bagaimana nih desain yang harus dibangun supaya tadi itu ya intuisinya ataupun naluri dia untuk mencari informasi itu menjadi lebih tajam lagi lah setelah keluar dari kampus PKN 1. Itu kira-kira. Terima kasih buat Pak Ferry dan Pak Amri. Oke, terima kasih Pak Sofyan atas pertanyaannya. Pak langsung jawab saja Pak. Oke, baik ya Pak Sofyan, terima kasih Pak. Wah ini pertanyaannya berat nih. Ya saya coba ya. Jadi mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa seorang fiskus itu dari kacamata fiskus ya, saya ingat dulu salah satu dirjen pajak pernah mengatakan bahwa setiap pegawai pajak itu harus punya sense of audit, itu yang pertama. Nah tapi kan gini, kita juga punya sistem ya, kita punya peraturan bahwa ya sama dalam hukum lah Pak, mungkin Bapak juga sudah paham betul bahwa kita punya azas praduga tak bersalah gitu ya kira-kira. Jadi di satu sisi apa yang dilaporkan dalam SPT itu dianggap benar sampai dengan, nah kan gitu ya, kita bisa membuktikan, maksudnya fiskus bisa membuktikan. Nah caranya gimana? Ada prosedurnya di dalam undang-undang, misalkan seperti apa yang bisa diaudit kan gitu ya. Sebelum itu saya mundur sedikit. Jadi dalam SPT ini mulai tahun pajak 2014 atau 2015 itu wajib pajak sudah diwajibkan gitu ya untuk melengkapi SPT-nya dengan TP-Doc ya, atau dokumentasi transfer pricing. Jadi bagi wajib pajak yang punya punya transaksi dengan afiliasinya, dia harus ungkap di dalam SPT-nya, dalam lampiran ya, Nah kemudian tentu itu akan menjadi perhatian dari fiskus. Nah dalam administrasi pajak sendiri yang saya pahami, yang saya baca, yang saya pernah alami begitu, bahwa untuk bisa diperiksa itu kan ada beberapa syaratnya. Misalkan kalau SPT-nya lebih bayar, pasal 17B Undang-Undang KUP misalkan, atau misalkan wajib pajak dianggap memiliki resiko. Nah ini ada polisinya DJP sendiri Pak Sofyan. Jadi dan itu sebetulnya bisa tercapture gitu ya. Saya yakin di instansi Direktorat Jenderal Pajak tanpa bermaksud mengatasnamakan DJP ya. Artinya saya kira juga pasti instansi DJP sudah punya gitu ya tools atau alatnya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan kayaknya sebetulnya sih nerimo dari kacamata ini Pak, asas praduga tak bersalahnya gitu. Artinya dalam self assessment dianggap benar. Sampai dengan kita bisa membuktikan, si fiskusnya, pihak fiskus bisa membuktikan bahwa ternyata transaksi Anda yang Anda laporkan dalam TP-Doc gitu ya, dalam dokumentasi transfer pricing yang diatur dalam PMK 213 itu masih ada yang kurang nih. Nah, itu bisa Pak. Ya, kemudian fiskus misalkan menentukan yang wajarnya berarti sekian gitu ya. Kira-kira itu mungkin Pak Sofyan. Sekali aja Pak sama yang ini. Tadi satu lagi pertanyaan, kira-kira kalau misalkan akademisi belajar terkait dengan masalah transfer pricing itu apa sih yang harus dipersiapkan sehingga nanti ke depan pas keluar dari institusi tersebut itu bisa paham terkait dengan aktivitas tersebut Pak? Ya, kalau menurut saya, kalau dari sisi akademisi kan, kalau akademisi ini harus objektif ya, yang pertama kan gitu ya. Artinya kita tidak, tidak langsung memilah ini kayaknya penjahat nih, ini ilmu jahat nih misalnya.
nggak ada ilmu jahat kan, ilmu kan semuanya baik gitu ya. Oh, ini kayaknya bisa jadi jahat, nggak, dia harus objektif dulu, dia harus belajar semua ilmu dulu. Kemudian ketika nanti posisinya misalkan menjadi fiskus, ya tentu akan menggunakan dari kacamata atau perspektif fiskus gitu. Artinya apa sih yang harus saya gali kalau saya sebagai auditor, kalau saya sebagai account representatif apa, kalau saya sebagai penolak keberatan apa, kalau saya sebagai analis apa, dan misalkan bagaimana kalau saya jadi auditor Itjen misalkan, nah gitu ya, Itjen kemudian meriksa Ditjen Pajak kan bisa ya, secara tusinya kan bisa tuh. Nah nanti kalau saya meriksa pemeriksa, apa yang harus saya lakukan nih? Dia harus tahu dulu ilmunya gitu. Jadi tidak langsung, wah ini pasti nih ada yang salah nih, tapi sama fiskus nggak diapa-apain misalkan. Nah, kalau dia nggak tahu ilmunya kan repot, Pak Amri. Ya kan? Dia harus tahu dulu nih, mulai dari belajar akuntansi, dia belajar auditing ya dan seterusnya. Saya kira demikian Pak Sofyan. Semoga bisa menjawab Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Pak Ferry. Oke, selanjutnya mungkin Eta dan Yudi ada penanya lagi lainnya. Di sini sebenarnya saya hanya sedikit boleh katakan curhat ya, bahwa sebenarnya isu TP ini kan sebenarnya kalau kita katakan bahwa dia adalah sebuah kebebasan berpikir ya. Ya, sebuah kebebasan berpikir bagaimana kita membuat sebuah tax planning atau sebuah manajemen planning yang sangat efektif. Artinya tidak ada suatu aturan baku yang membatasinya. Pada dasarnya kan seperti itu gitu loh. Nah, karena aturannya karena sifatnya yang arts ya, merupakan seni dalam berpikir. Nah, itu kira-kira menurut pembicara itu seperti apa ya ininya aktualisasinya dalam atau batasan-batasan yang diperkenankan, karena namanya seni kan seringkali semua tidak atas namakan seni menjadi legal. Oke, mungkin itu yang coba saya tanyakan. Ya Pak, terima kasih Pak Firdaus atas pertanyaannya. Langsung dijawab Pak. Baik Pak Firdaus. Ini belum pernah bareng nih sama beliau di Medan ya. Baik Pak Firdaus, izin menjawab Pak. Ya Pak, memang betul Pak yang Bapak sampaikan bahwa transfer pricing ini mungkin agak mirip dengan akuntansi ya, bahwa ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah seni gitu ya. Ketika kita misalkan melakukan setting price dan seterusnya. Kemudian kalau kita baca lagi nih misalkan di dalam transfer pricing guideline ya, baik itu versi OECD maupun UN, memang jarang yang kalimat yang saya baca itu yang tegas gitu. Jadi dia bilang kira-kira gini ya, suatu kejadian bisa jadi A, tapi belum tentu juga B gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa sih gitu ya? Artinya kita bingung gitu. Ini sebenarnya kalau ada transaksi kayak gini boleh nggak? Kalau nilainya segini boleh nggak gitu? Karena dia selalu ada kata kunci itu ya, kata magical words tuh ya Pak Firdaus ya, namanya depends on fact and circumstances. Tergantung fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi ketika bukan kasus ya, artinya ketika ada sengketa WPA perusahaan A dengan perusahaan B bisa jadi berbeda gitu treatmentnya, karena unik nih, tergantung fakta dan kondisi. Nah oleh karena itu memang pemecahannya juga tidak mudah saya kira ya, karena memang kalau begitu seni itu kan nggak bisa betul Pak, seni itu tidak bisa dihakimi gitu ya, ini benar atau salah. Tapi ketika kita bicara peraturan perundang-undangan, nah mungkin di situ batasannya. Jadi ini saya kira menjadi kajian yang menarik nih ya. Di satu sisi pajak ini kan harus based on regulation Pak, kan gitu ya. 18 ayat 3 kalau sebagai fiskus tegas kan gitu ya, Ditjen Pajak berwenang bla bla bla. Tapi ketentuan-ketentuan yang ada di dunia gitu ya, atau termasuk diadopsi di Indonesia itu memang cenderung lebih bersifat fleksibel gitu. Jadi terkadang memang sulit menentukan, misalkan gini, ini laba perusahaan ini 5%. Kok yang mirip kayak dia itu 6%. Berarti dia kerendahan nih. Kemudian melakukan transfer pricing nih. Kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu juga. Oleh karena itu memang dari transfer pricing ini cukup banyak sengketa yang muncul karena tadi mungkin adanya perbedaan persepsi. Ya, seni yang munculnya itu berbeda gitu ya. Dan itu juga dilatar belakangi saya kira karena adanya asymmetric information Pak. Kalau kita misalkan sama-sama full disclosure ya, artinya WP-nya full disclosure gitu ya di awal, kan kita
transfer pricing documentation itu kan sebetulnya yang betulnya gitu ya, atau yang appropriate kan sebetulnya disiapkan sebelum transaksinya terjadi kan sebetulnya gitu ya kan. Tapi dalam prakteknya kan kadang-kadang transaksinya udah, TP-Doc-nya baru disiapkan gitu. Tapi memang ini menjadi sebuah saya kira masalah yang bukan masalah ya, mungkin fenomena gitu ya. Fenomena yang bukan yang ada di Indonesia, saya kira di banyak negara pun demikian, Pak. Oleh karena itu ya batasannya sampai mana tadi Pak Firdaus nanya. Saya kira posisinya kalau dari kacamata Fiskus, kalau saya lihat dari akademisi ya harus Fiskus ya harus pakai aturannya Fiskus, artinya pakai regulasi yang ada, yang ada seperti apa. Nah di situ memang harus ada negosiasi dalam artian yang positif, bukan negosiasi, mohon maaf, yang konotasinya negatif ya. Negosiasi artinya kita ungkap nih, kenapa sih transaksinya nilainya segini ya? Kalau kita bandingkan yang wajarnya kayak gini, ini kok kejauhan? Nah, itu saling menyampaikan lah kira-kira apa Firdaus ya, kondisi-kondisi yang ada di masing-masing pihak. Saya kira demikian mungkin. Ya, Pak oke. Amri. Terima kasih Pak Ferry. Sudah terjawab Pak Firdaus ya? Pertanyaan Bapak Ya. sudah terjawab Pak? Ya, oke. Baik, Ya, terima kasih. intinya sih sebenarnya belum puas sih sebenarnya, pengen diskusi lebih panjang lagi. Tapi kasihan Ya. yang lain nanti. Ya Pak, nanti bisa di luar ini ya Pak ya, di luar forum ini ya Pak. Bisa diskusi nanti langsung dengan Pak Siap, Ferry. Prof. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Oke, ya Eta dan Judi mungkin bisa kita buka untuk 2 penanya lagi untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Pak Bagus Pancaputra, pertanyaannya, bentuk transfer pricing yang tidak dinyatakan malpraktik dan diperkenankan dari segi perpajakan itu macamnya seperti apa? Dan bagaimana jika dalam rangka subsidi silang agar bisnis tetap berjalan di masa pandemi ini? Apakah ada batasan diperkenankan atau tidaknya? Seperti itu Pak pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Bagus ya? Bagus, betul Pak Bagus. Ya, Pak Bagus. Ya. Baik Pak Bagus, pertanyaannya sangat aplikatif ya, dan memang menjawabnya juga tidak mudah juga nih ya. Artinya gini, sebenarnya batasannya mana nih, kan sebenarnya tadi kita bahas secara teoritis tuh ya, transfer pricing itu dari sisi akuntansi sah-sah saja gitu ya. Nah mungkin kalau dari kacamatanya otoritas pajak yang tanda petik gitu ya, yang tidak diperbolehkan tuh begitu abusive gitu. Yang sifatnya abusive, ya. Langsung kayaknya tax base-nya atau basis pemajakannya langsung habis ya gitu ya, atau tinggal sedikit. Jadi di Indonesia itu di Indonesia tinggal dikit nih basis pemajakannya, semuanya sudah direpatriasi ke negara di mana si afiliasinya itu berada gitu. Nah mungkin itu yang menjadi catatan penting dari otoritas pajak, dan saya kira bukan hanya Indonesia Pak Bagus ya, di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Australia, saya kira semuanya juga mengalami hal yang serupa. Jadi yang sifatnya abusive gitu. Nah, berarti ada yang nggak abusive dong kan gitu ya. Nah tadi, karena ketika kita bicara ini transaksi antar afiliasinya wajar atau tidak, ketika kita bicara wajar, kita bicaranya rentang, interval. Ya, sepanjang mungkin di interval situ masih make sense, masih masuk akal, saya kira ya tadi ya, kantor pajak juga atau Ditjen Pajak juga saya kira juga tidak bisa terlalu nge-push gitu. Ini kayaknya kurang nih gitu ya, karena bicaranya rentang Pak. Wajar itu rentang. Saya tanya Pak Amri, beli handphone berapa? 3 juta. Loh, saya kok kemarin 3.100.000 ya, beda 100 lah, wajar lah Pak. Kan tokonya beda, yang ini lagi promo makanya 3 juta. Berapa yang toko lama? Jadi kita bicara wajar itu sebetulnya dari sisi interval, bukan satu titik Pak. Jadi nggak saklek gitu. Tadi makanya pertanyaan Pak Firdaus disebutkan seni, itu disitulah seninya. Karena harga wajar itu rentang, dia seni. Nah kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana nih, ada nggak subsidi silang gitu ya di masa pandemi supaya perusahaan bisa istilahnya bernafas lebih panjang gitu, karena memang di masa pandemi ini luar biasa pukulan yang sangat telak saya kira ya, bukan dipukul oleh pemerintah, bukan, tapi oleh kondisi ya, di mana banyak perusahaan rekan-rekan kita yang efisiensi bahkan mohon maaf sampai harus gulung tikar dan sebagainya. Nah ini saya tidak bisa menjawab gitu, karena ketika ditanya tentang itu saya kira itu domainnya otoritas pajak Pak ya, regulator. Tapi mungkin kita dalam diskusi ini bisa saja mengusulkan, misalkan bukan Anda boleh transfer pricing, mungkin bukan gitu ya, mungkin dibuat seperti semacam insentif ya, seperti misalkan dulu ada super tax deduction
ya kan? Misalnya yang semacam itu, Pak Bagus, yang bisa diberikan oleh otoritas pajak atau regulator. Karena kalau disampaikan, wah ini boleh bebas transfer pricing, mau berapa aja, wah itu nggak bisa. Kenapa? Karena undang-undangnya misalkan masih ada pasalnya, Dirjen Pajak berwenang menentukan bla 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 dengan metode ini. Jadi ketika pemerintah ingin memberikan insentif, saya kira pemerintah juga tidak bisa lepas dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi tetap memang perlu dicari jalan keluarnya. Saya kira saat ini pemerintah juga ya, tanpa bermaksud mengatasnamakan pemerintah, artinya pasti sedang memikirkan juga. Kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini banyak insentif gitu ya yang ditawarkan oleh pemerintah ya. Kemarin ada PPNBM, ada PPN untuk rumah dan seterusnya. Saya kira untuk membantu pengusaha khususnya ya mungkin bisa dilakukan yang dalam bentuk tadi Pak, dalam bentuk insentif, tapi mungkin tidak overriding ya, overriding undang-undang gitu. Kalau undang-undang yang di overriding, nah, itu bisa maladministrasi namanya. Saya kira demikian Pak Bagus pertanyaannya Pak. Mohon maaf jika kurang puas Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Satu lagi mungkin ya Yudi atau Eta penanya ya kepada Pak Ferry untuk sesi yang pertama ini. Baik, Bapak Deden Tarmidi dari UMB, Pak Ferry dan Pak Amri, transfer pricing ini seru untuk dianalisis mendalam. Namun, informasi-informasi TP saat ini agak sedikit dipublikasikan sehingga untuk dilakukan penelitian menjadi terbatas karena terbatasnya informasi dan data nyata. Menurut Bapak, informasi apa yang dapat dianalisis mendalam dalam penelitian tentang transfer pricing? Saat ini umumnya membandingkan sales group atau total sales. Wah, ini bidangnya Pak Ferry banget. Silakan Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Iya. Tadi kalimat yang terakhir Mbak Eta apa? Satu kalimat terakhir tadi yang saya kurang tadi agak total sales. Apa? Sebelum total sales itu apa tadi kalimat terakhirnya? Jadi pertanyaannya mungkin terkait informasi apa yang bisa dianalisis untuk penelitian gitu Pak, karena menurut penanyanya ini hanya menggunakan perbandingan sales group dengan total sales saja begitu Pak. Oh, itu salah satu variabel aja ya. Oke, baik. Jadi kalau terkait dengan riset Pak Punten Pak siapa? Pak Deden. Pak Deden dari UMB Pak, mohon izin menjawab. Jadi mungkin kalau untuk terkait riset ya memang saat ini transfer pricing itu banyak riset-risetnya menggunakan pendekatan akuntansi ya, seperti misalkan dengan proxy ETR lah gitu ya, kemudian book tax rate dan seterusnya. Padahal sebetulnya ketika kita mau benar-benar mengupas gitu ya, mungkin untuk transfer pricing itu lebih pasnya gitu. Mungkin pendekatannya penggunaan metode kualitatif mungkin. Ya, karena untuk pendekatan kuantitatif saya kira lebih banyak datanya masih kurang reliable. Karena kita hanya menggunakan audited, kita masih menggunakan audited KP. Padahal ketika kita bicara pajak itu ada compliance audit. Nah, cuma sayangnya hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak ini bersifat rahasia, tidak bisa diungkap. Jadi misalkan ada PTA nih Pak Amri diperiksa, ya kan dia sudah audited KP, diperiksa oleh DJP, ternyata berubah. Nah, itu kan nggak bisa diungkap. Betul. Itu rahasia gitu kan. Nah, itu tidak menjadi rahasia lagi ketika sudah menjadi putusan banding. Ya, putusan banding untuk selanjutnya kemudian nanti ada putusan peninjauan kembali ya kalau dia mengajukan upaya hukum luar biasa. Jadi Pak Deden mungkin salah satu alternatifnya bisa mempelajari putusan banding yang bisa diakses di websitenya Pengadilan Pajak. Namun ada catatannya nih Pak Deden ya, informasinya tidak full disclosure, maksudnya hanya ringkasan. Ya. Padahal kalau saya pernah lihat ya putusan banding yang asli itu bisa ratusan halaman. Nah, tapi kalau di-upload di websitenya PP mungkin bisa jebol juga servernya. Tapi kalau sampai dengan MA itu memang lebih detail Pak dibandingkan dengan. Ya, kalau di putusan MA ya lebih detail karena dia cerita dari awal kan. Ya. Jadi pemeriksaan di fungsional seperti apa, penilaian keberatan, karena di penilaian keberatan juga diperiksa ulang kan, bisa diperiksa ulang maksud saya. Kemudian bandingnya hasilnya apa yang dilakukan oleh majelis, baru di putusan MA kelihatan. Ya. Saya kira demikian Pak Deden ya untuk terkait dengan riset. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Deden atas pertanyaannya. Sepertinya kita lanjut ya untuk Eta dan Yudi di sesi yang kedua ya.